Bayangkan, di sebuah negeri yang penuh kezaliman. Ada sekelompok anak muda yang meninggalkan segalanya. Keluarga, harta, bahkan kenyamanan hidup. Demi satu hal, iman kepada Allah. Mereka bukan sekedar pemberani. Mereka adalah Ashabul Kahfi, para pemuda gua, yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedungan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakib itu, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 9. Pertanyaan ini adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke sebuah kisah iman yang melintasi waktu. Kisah ini bermula ketika kaum Quraisy ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Atas saran orang Yahudi, mereka bertanya 3 hal. Tentang para pemuda gua, tentang seorang penguasa bernama Zulkarnain, dan tentang roh. Maka Allah menurunkan surah Al-Kahfi sebagai jawaban, dan dimulailah kisah para pemuda yang menantang zaman. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Mereka sadar, di kota mereka, iman tak lagi bisa dipertahankan. Pemimpin negeri memaksa rakyat menyembah berhala. Maka mereka memutuskan untuk hijrah, meninggalkan tempat yang penuh kemaksiatan. Allah pun menidurkan mereka dengan cara yang ajaib. Bukan sehari, bukan sebulan, tapi 309 tahun. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Tubuh mereka dibolak-balikkan agar tidak rusak. Mata mereka terbuka, sehingga tampak seperti terjaga. Dan gua itu diatur pencahayaan matahari, agar tetap nyaman. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Perhatikan, Allah memuji mereka karena iman mereka, lalu memberi tambahan petunjuk. Artinya, jika kita sudah mantap dalam iman, Allah akan membimbing kita ke jalan yang lebih lurus. Iman mereka tak tergoyahkan. Lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Quran Surah Al-Kahfi ayat 14. Mereka tahu konsekuensinya, ancaman kematian, pengusiran, bahkan siksaan. Tapi mereka tetap teguh. Ini seperti seseorang di zaman sekarang, yang menolak korupsi, meski tekanan datang dari segala arah. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Allah menggambarkan bagaimana sinar matahari masuk ke gua, dengan sudut yang tepat. Menjaga suhu tubuh mereka. Ini detail yang luar biasa, menunjukkan kasih sayang Allah, bahkan pada jasad yang tertidur. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 18. Bahkan secara fisik, Allah jaga, agar tidak ada orang yang berani mengganggu mereka. Setelah ratusan tahun, Allah membangunkan mereka. Mereka mengira tidur hanya sehari atau setengah hari, lalu mengutus salah satu dari mereka,
untuk membeli makanan dengan uang perak yang sudah kuno. Di pasar, orang-orang kaget. Uang itu berasal dari masa ratusan tahun yang lalu. Negeri itu sudah berubah. Penguasa beriman. Rakyat meninggalkan penyembahan berhala. Ini mengajarkan bahwa perubahan besar bisa terjadi, walau kita tak menyaksikannya langsung. Seperti benih yang tumbuh, walau kita tidak melihat prosesnya. Dan demikianlah, kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Allah menegaskan, kisah ini adalah bukti bahwa janjinya benar. Dan hari kiamat itu pasti. Ratusan tahun bagi kita, hanyalah sekejap bagi Allah. Agar mereka tahu, bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat, tidak ada keraguan padanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Allah menyebut, bahwa ada yang berspekulasi. Mereka 3, 5, atau 7 orang. Tetapi Allah menegaskan, "Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 22. Artinya, fokus pada pelajaran, bukan perdebatan teknis yang tidak bermanfaat. Kisah ini turun juga sebagai pelajaran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditanya oleh orang Quraisy, beliau menyampaikan akan menjawab besok, tapi tidak mengatakan insya Allah. Maka wahyu pun tertunda 15 hari. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Quran Surah Al-Kahfi ayat 23. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 24. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan untuk tidak berkata, "Aku akan melakukannya besok," tanpa mengucap insya Allah. Karena semua yang kita rencanakan, hanya akan terjadi jika Allah menghendaki. Dari kisah ini, kita belajar. Teguhlah pada prinsip, meski dunia menekan. Hijrahlah dari lingkungan buruk, meski berat. Sertakan Allah dalam setiap rencana. Jaga persahabatan dengan orang-orang saleh. Ashabul Kahfi adalah bukti, bahwa anak muda bisa jadi pahlawan iman. Mereka tidak menunggu tua untuk taat, dan tidak menunggu zaman berubah, untuk memulai perubahan. Jika hari ini dunia menekan kita, mampukah kita mengambil pilihan seperti mereka? Memilih Allah, di atas segalanya. Bayangkan, suatu hari kelak, kita akan berdiri di hadapan Allah. Semua pilihan yang kita ambil di dunia ini, akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan seberapa kaya kita, bukan seberapa terkenal, tapi seberapa teguh kita menjaga iman. Di zaman ini, kita mungkin tak perlu bersembunyi di dalam gua. Tapi kita punya gua masing-masing, tempat aman untuk menjaga iman dari arus dosa yang mengalir deras di luar sana. Gua itu bisa berupa hati yang selalu berzikir, rumah yang penuh ketaatan, atau lingkar pertemanan yang saling menguatkan di jalan kebenaran. Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang benar-benar kita miliki, dan itu adalah iman. Menjaganya adalah perjalanan seumur hidup. Dan seperti Ashabul Kahfi, semoga Allah menidurkan kita dalam iman, dan membangunkan kita di tempat yang terbaik, di surganya.